amin. Yeah. 好，早安，叔叔。Yeah, John. Ellen 有没有比较好？ Yeah. 有 ，OK。感谢主。感谢主 ，Yeah。昨天Agus 有寄来这个药品obat-obatan。哦，耶，了解。Yeah。就是那个莲花那个嘛。Yeah，对。Yeah。Agus 记得。Yeah。哦。Agus 是我的大儿子也有寄来的。哦，也有寄。哦。大王的。Yeah。叔叔也保重身体。Yeah。对，就姐姐。Agus 早。Hello，Gus 早。早安。哦，妮妮。Hello。Hai。Melissa。我买了这个蜡烛，给你看一下。漂亮吗？对啊，他说他弄了4个蜡烛。那个楚楚也是啊。对啊，楚楚也是。哇，si Melissa masih kesaksian family。Agus 我没有看到你的蜡烛。Nggak kelihatan Gus。没看到。对，中间一点，有看到了。哦，这个是假的蜡烛哦，还是真的？因为现在这一代是，如果你们在平安夜，你就用这个，因为在内室的，如果你吹那个蜡烛，不是有烟吗？所以那个烟会影响到整个所以这个科技方面就会做这个蜡烛比较方便。哇哦。一般都是小小的。这个是大的。很便宜，这个不贵。多少钱？这个上一次有智慧的在网络购买，就是一般买的是2万多，我买了1万多。哦。它的高度不一样，这个是7分。对，了解。这个会咬这个。哦，还会咬。 Gede banget ya。上面那个火还会咬。哦，还会咬。好好玩哦。了解。Good。Halo Mel. Melissa udah ganti background, tadi masih kesaksian family. Hai. Elena 早。早。哦耶，我还没有提醒我姐姐，忘记了。应该记得。对啊，她应该记得啦，就是我弟弟的。已经6点嘞。开始了吧？对 OK， 反正等一下那个公布在后面再提醒。Oke, Shalom semuanya, kita mulai aja ya. Udah jam. Oke, yes, kita masuk ke pertengahan Desember udah. Wah, ini Ibu Taiwan datang nah. Pertengahan Desember, oke, dan siap-siap kita juga semakin mendekati Natal gitu ya. Dan juga tahun baru. Oke, jadi kita tahu situasi masih gitu ya. Maksudnya tidak seperti ekspektasi kita. Ya, tapi kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan ada satu kebenaran yang tidak berubah. Oke,
tidak berubah sesuai, maksudnya bukannya berubah-berubah sesuai dengan musim, sesuai dengan penyakit dan sebagainya. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Oke, nah ini heran ya gue punya. Nah, sebelum mulai pengumuman, nanti saya di belakang juga pengumuman. Jadi minggu depan rindu banget mengundang kita semua tetap ya, walaupun hari libur, hari Natal, tapi kita tetap sarapan rohani dulu bareng-bareng bersama dengan Tuhan Yesus di hari Natal itu. Oke? Jadi tetap sama jam 6 ya, dan kita juga tetap usahakan jam 7 selesai gitu ya. Jadi kita berikan yang terbaik buat Tuhan di hari Natal tersebut. Oke? Jadi ini juga boleh free, bukan free maksud saya, maksudnya boleh ngundang teman-teman yang lain juga gitu ya. Jadi mungkin cara pembawaan dan sebagainya, kalau orangnya banyak kita akan lihat gimana caranya, tapi kita rindu biar Natal di hatiku bisa ada di hati setiap daripada kita semua. Oke? Oke, karena itu kita pagi ini datang di hadapan Tuhan dengan lagu ini. Tuhan, Kau tak pernah gagal. Engkau yang paling tahu untuk buka jalan seperti apa buat kami, Tuhan. Engkau paling tahu saat yang paling tepat, Tuhan, untuk melakukan sesuatu apa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami datang dengan penuh kerinduan. Tuhan, kami mau agungkan Engkau, Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi dari awal katakan, Engkau yang lebih tahu, Yesus, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau yang lebih tahu. Tolong buka jalan kami Tuhan, cara untuk membuka jalanku, karena Engkau lebih mengerti. Engkau yang lebih mengerti, oh yes Lord, cara untuk menolong hidupku. Kami mau percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, amin, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji
janjimu kau tepati, menepati janjimu. Terakhir kali katakan, menepati janjimu. Kau tak pernah gagal, kau tak pernah gagal. Kau tak pernah lalai. Mari kita klaimkan dengan sungguh-sungguh. Kau tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Tuhan, kami klaimkan kau tak pernah gagal. Kau tak pernah lalai. Oh yes, Lord, once more. Kau tak pernah gagal. Kau bisa ubahkan, kau bisa bukakan jalan bagiku. Kau tak pernah lalai. Tepati janjimu, tepati janjimu, Tuhan. Kau tak pernah lalai, kau tak pernah lupa janjimu padaku. Kau tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun ini, Terima kasih. kau bawa kami Kami masuk tidak bersandar pada ke kebaikan. tahun yang baru. Kami tahu kami bisa Kau Tuhan tak bersandar pernah pada kasih Tuhan. gagal. Tuhan, Bangkitkan kami tahu Allah kami, kamu Allah yang bangkitkan terhormat, kami. Allah yang kekal, selalu berhasil. Walaupun aku jatuh, Kau tak pernah gagal. selalu berhasil Tuhan. Amin. Karena kamu tak pernah gagal. Kami lebih dari pemenang. Walaupun jalanku terbelok, Tuhan berikan luruskan kembali. Tuhan, bukan kata dunia yang menentukan, Terima kasih. bukan kata manusia yang menentukan apakah kami ini pemenang atau bukan. Tuhan, bukan suatu penghargaan dari dunia yang menentukan Tuhan kami ini pemenang atau bukan. Tapi semata-mata ketika kami tahu ada darah anak domba yang menguduskan kami. Ada jubah putih yang dikenakan kepada kami. Dan mahkota kemuliaan yang sudah kau sediakan buat orang-orang yang setia. Kami mau Itu Tuhan yang menandakan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Karena itu Tuhan, biarkan pagi hari ini kembali kami datang dengan satu Tuhan, hati yang berkobar-kobar, hati yang tidak suam-suam kuku, hati Tuhan yang sungguh-sungguh percaya bahwa kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Karena kami sedang menyembah Raja, kami sedang Tuhan melayani Raja yang menjadikan kami umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dan bawa kami, anak-anak-Mu yang masih belum bangun. Tuhan, bangunkan mereka segera agar mereka tidak ketinggalan akan mana, akan firman Tuhan yang Kau mau bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, kita yang rindu sama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan kita punya teman baru ya. Ada Diana di sini. Halo Diana. Welcome to our sarapan rohani. Oke. Jadi, hai. Welcome Diana. Dan juga ada Dewi. Oke, kembali bertemu. Wah, yang udah jam 4 nyambung lagi ke kloter kedua. Oke. Ya, dan ada Yeni juga ya di Taiwan. Dan ada Ashley juga kedua. Oke, lagi connecting. Oke. Ada Sierli juga. Wise. Hai Sierli. Oke, yuk kita langsung aja serahkan pada John. OK， 大家早安。 Ya, pagi semuanya. 呀，感谢主，今年已经快结束，很高兴每一个礼拜五我们一起来亲近主。 Iya, jadi tahun ini sudah akan berakhir dan kita bersyukur ya. Selama setengah tahun lebih ini kita sudah mulai setiap Jumat kita bisa sama-sama sarapan rohani. 好，那我相信我们如果有参加上礼拜的主日聚会，我们知道，神给我们一个主题叫做得胜的教会。 Iya, jadi kalau yang mendengarkan khotbah minggu lalu, kita tahu kita
membicarakan mengenai gereja yang menang. 那我们知道说我们最近在读启示录，是神给当时受逼迫的教会，渴望他们得胜。Iya, jadi kitab background daripada kitab Wahyu itu yang paling penting ya, salah satunya juga adalah surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang sedang saat itu mengalami penganiayaan. Tuhan mau mereka tetap punya pengharapan, ada kemenangan. 那我们今天读到第11章。hari ini kita akan baca kitab Wahyu pasal 11. 那我不知道大家最近在读启示录的时候，会不会已经开始觉得有点头昏了，不知道在读什么这样。对，有。ya, aku nggak tahu apakah teman-teman waktu baca kitab Wahyu ya sudah mulai dari lewat pasal kelima itu kayaknya udah masuk kepada masa-masa susah untuk dimengerti gitu ya. 以前我自己也是不太喜欢读，会觉得真的是看不太懂。Iya, jadi kalau dulu kadang-kadang saya juga merasa aduh kayaknya susah banget untuk mengerti. Jadi kadang-kadang bukan malas baca ya, tapi ya sudahlah, ya begitu saja gitu. 但是我在网络上找到这一张图我觉得能够蛮帮助我大概了解特别从第6章到第18章大概发生什么事情。 Iya, tetapi saya ketemu gambar ini ya di internet dan saya merasa gambar ini cukup untuk membantu saya gitu ya, untuk lebih mengerti apa yang dibicarakan di pasal 6 sampai pasal 18. 我们都知道，其实如果在这个神学家的解释里面，其实这个启示录的后半段有很多很多不同的解释。 Jadi kalau kalian tahu ya, penafsiran hamba Tuhan akan kitab Wahyu ini banyak banget macamnya. 但是基本上这一段都是在讲到所谓的7印或者说7号或者是7碗还有一些灾祸的一些描述。 Iya, tapi kita semua tahu yang pasti suatu kebenarannya adalah pasal-pasal ini membicarakan mengenai 7 seals itu 7 materai, 7 sangkakala, 7 tanda-tanda dan 7 cawan. 好，所以我们会知道说充满了很多数字跟意象。 Iya, jadi banyak angka dan banyak penglihatan yang gambaran yang diberikan. 基本上就是在讲到这个神对末世的一些审判一些公义的一些彰显。 Jadi kita tahu bahwa dia sedang membicarakan mengenai penghakiman di akhir zaman. OK， 那大家可能会觉得这到底跟我有什么关系？ Ya mungkin kita bisa berasa oke lah akhir zaman gitu ya. Tapi benar-benar apa sih hubungannya kitab Wahyu ini dengan kita, dengan saya gitu ya. 那大家不要忘记，其实耶稣的再来是非常在对那些受苦的人是非常重要。 Ya jadi kita mesti tahu karena kita tahu background-nya mereka itu sedang dianiaya dengan sangat hebat. Jadi berita atau surat tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sangat penting artinya untuk mereka yang sedang mengalami aniaya gitu ya. 大家知道在那样子的一个逼迫的当中，真的是很需要耶稣，他们很渴望耶稣的再来，能够来为他们伸冤，为他们来得胜。 Karena di dalam masa penganiayaan seperti itu, yang mereka paling sangat nantikan adalah Yesus, kapan engkau datang untuk menyelamatkan kami, untuk menolong kami. 我自己常常会觉得说，我们对神的主的再来没有那么样子的一个渴望，可能是因为我们觉得反正现在过得很平顺，我们没有特别需要。 Jadi kadang-kadang kita merasa Yesus datang kedua kalinya gitu ya. Kayaknya kita nggak gitu mikirin itu kan bener ya. Mungkin karena ya kita nggak lagi di dalam penganiayaan, ya masih lagi makan enak gitu ya, masih lagi tidur enak gitu ya. Jadi kita nggak berasa, ayo dong Tuhan, you come gitu. Maksudnya kita nggak punya keinginan seperti itu. 我们相信之前这个礼拜我们如果刚听过 David 的见证，我们会知道，真的在那样子的一个逼迫或困难当中，他一定很渴望主能够来为他伸冤，为他来开路。 Jadi teman-teman yang sudah ikut atau yang lihat YouTube link lagi ya, di waktu waktu Dewi bersaksi di tengah-tengah kita hari Rabu, pastilah di tengah-tengah itu Dewi tiap hari, aduh kapan ya Tuhan penyelamatanmu datang, kapan ya Tuhan, karena ia sedang di dalam satu keadaan yang sangat teraniaya. 那也不要忘记我们在纪念这个圣诞的时候，其实这个在耶稣降生之前的犹太人，他们也是渴望救主来拯救他们。 Iya, dan ketika kita masuk ke dalam masa perjanjian baru, Yesus lahir ya,
Mesias lahir, kita mesti tahu seperti ini waktu di khotbah kita juga pernah bilang, maksudnya masa-masa 400 tahun di mana tidak ada firman sama sekali, tidak ada Alkitab yang kita bisa baca. Saat-saat itu sebenarnya bangsa Yahudi juga sedang mengalami penganiayaan yang sangat hebat. 所以今天我们要先问自己说，我们真的有这么渴望耶稣的再来？ Iya, jadi pertanyaan pertama yang bisa kita tanyakan pada diri kita adalah, apakah kita sangat menantikan, merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali? 我相信这也是我们在纪念圣诞的一个很重要的精神。 Ya, saya percaya bagaimana kita merindukan kedatangan Yesus kedua kalinya, itu juga semangat yang tidak boleh hilang pada saat kita merayakan Natal. 那我们今天11章特别，他讲到一个很特别的，就是有2个见证人。 Ya, jadi hari ini kita akan membaca mengenai 2 saksi ya, yang akan kita baca yang sangat penting di dalam Wahyu pasal 11 ini. OK， 那我们一起来读好吗？ Oke, kita sama-sama baca dulu yuk. Wahyu 11 ayat 2b sampai 3. 1, 2, 3. Mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. OK， 我们可以看到这个他提到说有2个见证人哦，他们会有这个1260天哦，他们为主做见证，然后有人会见他圣城42个月。 Iya, jadi kita bisa melihat ada 2 saksi yang dipilih Tuhan dan dia akan dalam waktu 1260 hari akan bernubuat ya, dan karena ada orang yang akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. OK， 如果大家算一下，42个月是大概几年呢？ Iya, tahu nggak 42 bulan tuh berapa lama? Ayo dengan cepat gitu ya, berapa tahun gitu? 哦，基本上就是3年半。 Ya, 3,5 tahun ya. OK， 那1260天后，如果是以1个月30天来计算，其实算起来大家自己算算看，其实也是3年半。 Ya, dan 1260 hari itu juga kalau dihitung-hitung juga 3,5 tahun. OK， 那大家就知道说，如果大家记得在但以理书以前，我们读到说，其实在末世有一个3年半的一个大灾难。 Ya, kalau saudara masih ingat ya, nggak tahu masih ingat nggak? Baca kitab Daniel waktu itu ada dikatakan bahwa Daniel juga pas dia doa dapat penglihatan bakal ada bakal ada penganiayaan atau musibah besar 3,5 tahun. 所以其实这些数字都是不断在讲说，在末世的那个大灾难，神会有一个好像有2个见证人在为主传道，然后为主受苦。 Jadi sepertinya dikatakan bahwa pada saat akhir zaman tersebut akan ada 2 saksi yang muncul ya, dan ya pada saat itu. OK， 那大家如果听到这边觉得已经有点头昏了，没关系，我昨天预备的时候自己也很头昏。 Ya, kalau sekarang sudah masih pusing nggak apa-apa, ambil Panadol dulu. Karena kemarin si John juga menghabiskan ya gitulah waktu-waktu itu. 但是我觉得很特别的在很多的解经家又说，这2个见证人到底是谁呢？ Ya, jadi 2 saksi ini siapa sih gitu ya? Kalau kita lihat bagaimana orang menafsirkan kitab Wahyu ini. 有一个说法就是摩西跟以利亚。 Ya, ada satu tafsiran yang berkata ini adalah mengatakan mengenai Musa dan Elia. 因为我们从今天我们会读到的经文，我们会看见的确有一些描述是非常像他们的。 Iya, kalau kita baca hari ini penjelasannya kita akan melihat iya ya, kayaknya mirip sama Elia dan Musa. 那我们知道摩西、以利亚在旧约就是代表律法跟先知。 Iya, dan Elia dan Musa ini di dalam perjanjian lama mereka melambangkan ini loh, kenabian dan melambangkan hukum Taurat. 那我们从今天的经文我们读到，也有一些人解释说，他就是我们之前撒迦利亚读到的，是所罗巴伯跟大祭司那个约书亚。 Ya, tapi juga ada penafsiran yang mengatakan 2 orang ini sepertinya adalah Imam Yosua dan Zerubabel, pemimpin itu, bupati itu, masih ingat ya? Waktu kita baca kitab Zakaria yang membangun kembali rumah Allah, ya mereka ada yang bilang ini 2 ini. OK， 所以不管是哪一种解释，其实他们最后指向的都是在预表我们末世的教会。 Iya, tetapi entah tafsiran yang mana yang benar ataupun gimana cara menafsirkannya, tapi sama-sama sedang menggambarkan keadaan
gereja di akhir zaman. 所以我们会知道说，其实在末世的教会，就好像这两个见证人，他们是一个愿意忠心的教会，得胜的教会，是愿意为主受苦，但是是能够得胜。 Jadi sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa gereja di akhir zaman, ya, biarlah gereja yang menang ini adalah gereja yang mau bersaksi bagi Tuhan dan mau menderita dan mengalami kemenangan untuk Tuhan. 这个是我觉得这个是神对当时的这个7个教会的一个鼓励，说你们是的，你们在末世是会受苦，但是你们能够得胜。 Iya, jadi sepertinya Tuhan lewat ini juga mau mendorong, ya, memberikan semangat kepada gereja-gereja yang saat itu mengalami penganiayaan. Betul, kalian sedang menganiaya bagi aku, tapi kalian pasti akan alami kemenangan. 是的，在那3年半的大灾难当中，有人会践踏圣城，然后会有大灾难在我们当中。 Betul, bahkan ada 3,5 tahun di mana orang-orang akan menginjak-injak bait suci, ada musibah yang akan kita alami. 特别如果大家还记得，其实今天就是我们上次讲的光明节的最后一天。 Iya, jadi kalau teman-teman masih ingat ya, di khotbah John ada menceritakan soal Hanukkah, masih ingat? Nah, Hanukkah itu terakhirnya hari ini ya, tanggal 18, dari tanggal 10 sampai tanggal 18 Desember. 其实真的很特别，在历史当中，当时犹太人在光明节的开始之前的那个逼迫，就真的是刚好差不多3年半。 Iya, dan ketika diperiksa dalam sejarah, sebenarnya saat-saat di mana Raja Yunani itu, ya, yang dia menginjak-injak bait suci, dia menajiskan bait suci, itu waktunya juga 3,5 tahun. 所以它除了在那段时间是一个初步的应验，那也是代表在末后的世代还会有类似像这样子的一个大灾难。 Iya, jadi ada yang mengatakan bahwa musibah yang dikatakan Daniel itu mungkin itu, gitu ya. Tapi juga ada yang bilang mungkin juga melambangkan 3,5 tahun atau waktu musibah yang akan kita alami di masa yang akan datang ya. Ini begitulah ya. Sangat susah. 但是无论如何，就像当时在光明节的时候，犹太人怎么得胜，神要让末世的教会能够经历到一个神级的得胜。 Iya, jadi kalau kita tahu bahwa ada kemenangan yang mujizat banget gitu yang dialami bangsa Israel saat itu, sama ketika kalaupun gitu ya, kelak gitu ya, maksudnya alami musibah seperti ini, kita jangan lupa bahwa kemenangan itu Tuhan sudah berikan buat kita. 所以最后让我们来读这2节经文好吗？ Terakhir kita sama baca Wahyu pasal 11 ayat 17b sampai 18. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah. Tapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. 所以我们今天读到最后，我们看见神他应许，就像我们今天唱的歌，他是永不失败的神。 Jadi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan untuk Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Ya, dia menang selama-lamanya dari awal, pertengahan sampai terakhir. Dia tetap adalah Yesus yang menang, tidak pernah 而 gagal. 且他要赏赐，赐下那个赏赐给那些为主忠心至死的人。 Iya, dan dia siap dan dia mau sudah siapkan berikan upah kepada setiap kita hamba-hambanya yang setia sama dia. 而且神已经应许，他一定会去审判败坏那些就是逼迫的人。 Dan Tuhan sudah ngomong, aku pasti akan membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Aku pasti akan membinasakan orang-orang fasik gitu ya, yang berbuat jahat kepada gerejanya, kepada kita. 我们一起来祷告。 Kita sama-sama berdoa. 主啊，我们来到你的面前， Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. 主啊，我们承认我们自己很有限， Tuhan, kami mau akui bahwa kami ini sangat terbatas. 我们有时候可能不明白你的心意。 Kami kadang-kadang nggak begitu ngerti Tuhan akan isi hati-Mu. 主啊，今天但是让我们再次谦卑的来寻求你的面， Tapi biarkan kami dengan rendah hati, kami datang di hadapan-Mu. 求圣灵帮助我们进入一切的真理。 Tolong kami Tuhan agar kami masuk di dalam kebenaran.
让孩子相信你的话语不只是当时写的，也是对今天的我说话。 Kami percaya bahwa Tuhan firman ini nggak cuma buat jemaat-jemaat yang saat itu ada, tapi juga buat kami, buat aku, Tuhan, buat kami semua. 不管我们现在每一个人，我们正在经历什么样的困难或是逼迫， Tidak peduli dalam bentuk penganiayaan seperti apa, atau Tuhan kesulitan seperti apa yang sedang kami alami saat ini. 主要我们相信你是为我们伸冤的神， Kami percaya Engkau adalah Allah yang sedang membela kami. 主要我们相信主要你是要赏赐的神。 Kami percaya Engkau adalah Allah yang memberikan upah buat kami. 但是就让我们真实的悔改回到你的里面， Tapi biarkan kami dengan sungguh-sungguh kami bertobat dan berbalik kepada Engkau. 让我们对你也是发热心， Dan kami antusias Tuhan kepada Engkau. 让我们真的能够学习成为一个得胜的教会。 Sehingga kami boleh belajar menjadi gereja yang menang. 这样我们等一下在读你的话语的时候，让我们有这样的心， Waktu kami baca lagi Tuhan Wahyu 11 nanti, biarkan kami punya hati seperti itu. 让我们彼此分享，也彼此祝福。 Kami saling memberkati, saling sharing, dan kami saling menguatkan. 这样感谢祷告奉耶稣的 Kami 名求。 berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Oke, thank you buat John ya. Dia juga menghabiskan beberapa waktu ya untuk menyiapkannya. Oke, jadi kita baca yuk Wahyu hari ini pasal 11. Halo Felix. Kurusan Felix ya. Happy dia. Halo Dennis. Hai, Oh, oke. Dennis. Iya, Oke, dan Diana yang baru pertama kali datang, ya. Dennis tepuk tangan. Thank you Dan buat gue ya itu tepuk tangannya. Oke, jadi buat ya Diana, kita biasanya jadi akan membaca sesuai dengan pembacaan gereja, maksudnya di Exodus ada pembacaannya gitu. Dan hari ini kita sampai di Wahyu pasal 11. Jadi kalau punya Alkitab atau lewat app ya atau lewat buku Alkitab juga boleh dibuka Wahyu 11 dan kita akan baca sama-sama per ayat. Oke, ya. Ada 18 ayat ya. Oke ya. 19, Ci. Oh, 19. Yes. Oh, ya. Bapak John salah ngomong ya. Oke. Oke, judulnya Dua Saksi Allah. Oke, berarti ini semuanya bisa ya, aku lihat. Oke, aku ngomongin bentar urutannya. Susu Amin, John, Angel, Dewi, Cece, Elina, Sietli, Felix, Diana, Yeni, Yongki, ada Lina juga di situ? Oh, enggak ada. Yongki, terus Melisa, Ashley. Oke. Dennis mungkin oke, Dennis nanti kasih tahu ya di chat room apakah bisa. Oke, enggak apa-apa. Susu Amin dulu boleh, Su? Ya. Ayat 1. Wahyu pasal 11, dua saksi Allah. Ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buru, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Oke, Dewi, suaranya Dewi? Iya. Oke, iya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Amin. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan
serta membunuh mereka. Iya. Lanjut. Felix. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya, kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oke, Diana kan ya? Oke. Maaf, saya punya Inggris. Oh, Inggris, oke, nggak apa. Then those from the peoples, tribes, tongues, and nation will see their dead bodies 3.5 days, and not allow their dead bodies to be put into graves. Oke. Lanjut, ayat 12. Apa sih? 12 ya. Iya. Dan orang-orang itu mendengar sesuatu yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari, naiklah mereka ke langit. Diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Iya. Oke, abis Yeni siapa ya tadi ya? Pada saat itu Yongki, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakanlah Allah yang di surga. Amin. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. 10-11 tadi belum, Cia? Iya, 10-11 belum ya. Oh. Oke. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu Esli lagi asik. Ya. Aduh, Oke. lu ganti nama. Kalau gue ganti nama anak lu terus. Asik baca ayat 10 boleh? Oke. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Oke, good. Oke. Kalau gitu, Dennis bisa aku hitung ya, 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke, kayaknya Dennis lagi nggak bisa. Belum, oke. Oke. Kalau gitu boleh susuk lagi, Su. Ayat 11 juga belum. 11, Su. Ya. Ayat 11. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Iya. Ya. 我是哪一节？在中午好了，12 好了。12. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang yang sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Oke, aku bacakan nextnya ya. Dewi, silakan ayat 14. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah. Celaka yang ketiga segera menyusul. Oke, Cici ayat 15. Yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Lalu saya minta Siatli boleh 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Iya, silakan Felix ayat 17. Nanti Diana ayat 18. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. The nation were angry, and your wrath has come, and the time of the dead that they should be judged, that you should reward your servants, the prophets, and the saints, and those who fear you, who fear your name, small and great, and you should destroy those who destroy the earth. Amin. Oke, terakhir saya minta tolong Elina 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Kita aduh, kurang ajar emang Elin orang Elin. Bukan, gue bukan ngetawain Elina.我帮你打一下。Gue ketawain kita semua, soalnya sampai
Bahasanya kayak baca ini kita udah. Oke, nggak gampang ya. Oke, saya berikan waktu sekali lagi, yang gak usah lama-lama lah ya. Nggak ngerti. Oke, 1 menit lah. Ya kita ulang lagi dan saya merasa kalau mungkin bingung gitu ya mau share yang mana. Saya juga merasa kita nggak perlu memperbanyak tafsiran gitu ya. Maksudnya memperbanyak tafsiran yang baru. Oh, tafsirannya Angel, tafsirannya Syatli apa. Mas tapi kalau misalnya kalian bingung mau sharing apa atau gimana, boleh juga. Aku merasa pertanyaan yang sangat bagus adalah kalian seberapa besar gitu ya rindu menantikan kedatangan Yesus. Pernah kalian pikirkan nggak gitu loh? Atau sama sekali nggak pernah dipikirkan? Atau tiap hari kalian wah rindu banget menantikan Yesus datang kedua kalinya ya? Jadi aku merasa ini juga satu topik yang menarik gitu ya untuk dibahas. Oke? Ya silakan. 1 menit. Kita baca dan kita renungkan. Oh ya, Esther. Halo Esther yang baru masuk, kita lagi baca Wahyu pasal 11 ya. Oke. Saya yakin pasti ada yang sudah dapat sesuatu pengen di-sharingkan. Jangan takut ya, maksudnya Jel, nanti gua salah ngomong, salah tafsir. Ya itulah, daripada kalian salah ngomong di luar, mendingan ngomong di sini dulu gitu. Aja langsung lurusin. Masih ada kesempatan untuk meluruskan ya. Jadi kalau memang kayaknya gue punya penafsiran seperti ini nih gitu ya, maksudnya ya daripada nanti di luar kan. Oke. Sebelum malu-maluin, malu dulu di sini ya, Ci. Paling diketawain oleh gue. Oke. Kurang ajar emang Angel ya. Kurang ajar memang. Oke. Gaklah bercanda. Iya, Su Amin, silakan Su. Ya. Saya mau bacakan Wahyu 11 ayat 2 dan 3 ya. Iya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya. Ayat 3, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, di sini saya dulu kan gerejanya masih istilahnya nggak seperti Bethel ya. Jadi gereja yang pertama yang saya istilahnya lahir di situ tuh selalu nggak berani tentang wahyu ini. Oh, oke. Nggak berani menyentuh wahyu ya. Ya, jadi pendeta-pendeta sangat hati-hati sekali. Jadi saya cuma dengar mereka baca tentang Daniel ya, mungkin hampir mirip ya. Iya. Tapi puji Tuhan hari ini saya mendapat satu masukan yang luar biasa ya, dari Evangelist John ya. Iya. Itu 2 saksi itu saya anggap itu tadi dikatakan adalah Musa dan Elia, benar? Iya. Ya. Jadi memang semua pewahyuan ini itu sangat kita harus hati-hati ya mencernakannya. Jadi jangan bilang kita lebih baik malu di sini ya daripada malu ngomong di luar gitu, salah gitu ya. Jadi puji Tuhan, memang Tuhan tuh luar biasa ya. Yang terpenting di sini adalah
nubuatan yang akan datang gitu ya. Kan belum terjadi ini. Itu yang disaksikan oleh Nabi Yohanes. Ya. Tapi kalau kita lihat keadaan masa kini ya, kita boleh bisa mengetahuinya itu sungguh bersyukur sama Tuhan. Ya. Iya. Tapi intinya tuh semua tentang Tuhan Yesus ya, yang memberikan kemenangan nantinya. Ya. Kita akan menikmati keadaan di surga, kita berkumpul nanti. Jadi kita sungguh-sungguh bersuka cita. Ya. Suasananya luar biasa. Ya. Amen. Apa yang disampaikan Yohanes ini. Jadi intinya ya, kita diberikan kemenangan yang luar biasa. Amin. Jadi kan seperti orang-orang bangsa lain menginjak-injak istilahnya gereja kita lah ya. Semua kita istilahnya di-down-kan. Tapi yang puji Tuhannya kita diberikan lebih dari pemenang. Amin. Nah, itu yang saya tangkap. Ya. Amin. Ya. Kalau Susu yang ngomong memberi ketenangan dan kedamaian. Luar biasa. Thank you, Su. Thank you banget. Yeah, thank you. Oke, yang lain? Cici? Iya. Ya. Oke. Lihat abis itu aku ngomong memberikan apa ketenangan ke Amanda. Oke, aku mau sharing ayat 2 ya. Iya. Maksudnya sharing ayat yang sama dengan suami gitu, tapi aku dapatnya beda. Iya. Mungkin lebih keteguran diri sendiri gitu. Kecuali kan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain, yaitu intinya gitu ya. Aku tuh kalau penyembahan pagi ya, aku tuh kadang-kadang lihat waktu gitu. Pasti setiap pagi pasti. Cuma kalau aku penyembahan itu ibaratnya kalau kita mau masuk rumah itu ya, aku tuh selalu bayangkan kalau aku penyembahan pagi itu selalu kayak aku masuk rumah Tuhan gitu. Nah, aku sering banget karena lagi buru-buru atau aku lagi excited terhadap sesuatu yang lain. Misalnya pas aku lagi baca firman Tuhan, aku lagi penyembahan, aku dapat sesuatu nih, Tuhan rasanya bilang sama aku ini gitu ya. Aku tuh sudah langsung, oh ya itu tuh. Aku akan sibuk ngetik sharing gitu. Oh ya ini bagus nih. Aduh, kok di spotlight. Aku akan sibuk ngetik sharing gitu kan ya. Nah, setelah aku ngetik sharing, sekali aku ngetik sharing terlalu panjang, terlalu bersemangat, aku lihat ya ampun sudah 1 jam. Aku mungkin baca Alkitab aja cepet-cepet. Aku sebenarnya Tuhan tuh masih mau kasih tahu banyak gitu. Masih banyak nih aku mau ngomong nih. Tapi kan aku lihat, oh sudah Tuhan udah sejam nih. Udah ya gitu. Besok lagi ya gitu. Nah, aku merasa tadi pas baru baca ayat 2 tuh ya, hati aku tuh langsung bilang gini, teruslah kau, berhentilah kau di pelataran ya. Kau tidak lebih masuk lebih dalam gitu. Dan Tuhan tuh bilang tuh, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan sembahyang mereka dan mereka beribadah di dalamnya gitu. Nah, aku merasa itu sebuah teguran buat aku pribadi bahwa Sil, ayolah penyembahan bicara sama aku, ketemu aku itu jangan di halaman terus gitu. Jadilah seseorang yang masuk tuh deeper. Maksudnya gini loh, jangan jadi tamu terus. Kalau kamu jadi anak Tuhan, kamu diterima nggak di rumah aku? Diterima. Buktinya kok boleh masuk ke pelataran aku. Tapi aku tuh mau sama kamu itu, ibaratnya kita kalau sebagai kontraktor itu kan kita tahu ya, kalau kita ke rumah orang itu, Bu ini, oh ya ini ruang tamu nih, khusus untuk Pak RT. Pak RT kalau duduk boleh di sini nih, ruang tamu. Tapi ruang keluarga, nah ini keluarga saya masuknya di sini Bu, rumahnya ini yang lebih bagus yang ini ruang keluarga, yang ruang tamu seadanya aja, taruh kursi aja 2 gitu. Nah, aku merasa Tuhan tuh bilang sama aku itu menjelang akhir tahun ini dia mau aku tuh masuk ke ruang keluarga gitu, jangan cuma pas di halaman depan aja, tapi masuklah lebih dalam lagi. Dan aku mau lebih closer gitu, dia mau aku lebih banyak spend waktu sama dia. Amin. Yes. Oh, pango. Ya, ini juga teguran buat setiap daripada kita ya. Ya, dan juga jangan kecualikan pelataran. Maksudnya pelataran itu kan kita masuk dalam pelataran Tuhan dengan puji-pujian, dengan syukur. Nggak usah syukur lagi lah Tuhan, langsung minta gitu ya. Pelatarannya diloncatin langsung masuk ke dapur, minta makan gitu ya. Jadi itu juga puhau ya. Jadi sungguh-sungguh kita memang ya Tuhan ya kita jangan sembarangan terhadap hadirat Tuhan gitu ya. Jadi kita tetap ada apa yang kita mesti lakukan ya kita lakukan. Oke, Cayo dan oke. Cici, kau pilih deh next siapa? Felix lah pasti. Felix. Oke. Kate. Ya, atau mungkin ada yang Felix diingatkan sesuatu.
Yes. Ya. Belum ada sih. Belum ada. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, yang lain? Udah siap Setli kayaknya. Iya. Siapa? Setli. Setli. Oke, boleh. Setli silakan. Susah ya. Oke. Tadi ini baca ya. yang Ya. Tadi baca yang ini, yang 13. Pada saat terjadi gempa bumi dahsyat, 1/10 bagian kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Iya. Di sini kan dibilang orang-orang lain sangat ketakutan. Iya. Aku sih ngehnya ini ya setiap orang maksudnya percaya nggak percaya gitu. Pokoknya orang-orang yang maybe belum di dalam Tuhan gitu. Tapi waktu ada satu hal biasanya kan cenderung orang jadi takut kalau misalnya kayak kematian, musibah gitu baru keinget ke atas gitu. Iya, betul. Kondisi takut. Nah, terus yang tadi ada juga yang ini yang ada ada orang-orang kudus, nabi-nabi di ayat berapa ya tadi ya? Itu ayat 18. Iya. Ya. Nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu. Nah, di sini juga dibilangkan kepada mereka yang takut akan namamu. Iya. Sebenarnya sih lebih ke ini Setli sendiri maksudnya mikir gini, maksudnya level ketakutan yang aku punya terhadap Tuhan itu ada di level mana gitu. Orang yang takut kalau musibah datang aja gitu baru takut sama Tuhan, atau benar-benar orang yang takut sama Tuhan, ya maksudnya kayak kita yang udah percaya gitu kan, kita takut mungkin kalau misal di reminder lagi sesuatu akan terjadi atau penyakit atau apa, maybe itu bikin kita takut gitu, tapi takut itu berlangsung lama nggak gitu, kayak sampai kalau menurut aku ini levelnya banyak gitu kan, takut akan Tuhan. Nah, aku ini di level yang mana gitu, takut setelah menerima keselamatan dari baptis ya tahu takut akan Tuhan, butuh ibadah, butuh menjaga. Nah, di level setelah takut akan namamu itu ada orang-orang kudus gitu. Iya. Aku merasa aku perlu ya mungkin kalau nabi-nabi kayaknya jauh banget ya. Tapi aku ngerasa aku di tahun 2021 ini lebih karena Tuhan lebih di 2020 lebih kasih aku banyak pembedaan tentang orang-orang yang cuman takut beribadah gitu, maksudnya ngerti. Takut dalam artian cuman nggak benar-benar toeng gitu untuk ngejar kekudusan gitu, tapi hari-hari di 2020 aku lewatin ya Tuhan jaga gitu, kayak banyak pembedaan yang Tuhan kasih di dalam diri aku buat berbeda dari yang lain gitu. Amin. Yes. Ini yang aku coba untuk taat lakukan supaya aku bisa ngejar kekudusan itu lebih lagi gitu. Amin. Karena ketika dinotis karena ketika dinotis Roh Kudus bilangnya ini harusnya lu nggak lakuin gitu, tapi maybe gue masih tawar-menawar gitu kan. Iya. Nah, ini ketaatan ini yang aku mau coba kejar supaya aku lebih, ya maksudnya Tuhan lebih berkenan gitu. Betul. Good. Bukan jadi orang yang takut Tuhan karena takut dikasih musibah, ya takut gempa bumi dan sebagainya. Ya tapi jadi takut sungguh-sungguh akan nama Tuhan dan hidup kudus. Amin. And how? Xie Setli. Oke, Setli, next say. Cidewi dong. Cidewi ya? Ya, Cidewi Apoy. Kalau aku kan hari ini sharingnya di yang pemerintahan itu di ayat 15. Nah, pemerintahan itu aku dapatnya di urapin orang yang diurapin dan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan aku kan ada baca dari mana setiap hari berdasarkan tanggal di Mazmur. Jadi hari ini kebetulan Mazmur 18. Jadi pas baca aku langsung klaimkan itu, aku langsung dapatkan. Aku merasa ini relate banget dengan aku baca Wahyu sama yang 18 ini. Aku langsung klaimkan di mana di sini Tuhan mengatakan bahwasanya Dia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Jadi aku langsung klaimkan kepada kita semua, anak-anak
yang diangkat sebagai raja, lalu menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang diurapinya, termasuk kita semua anak-anaknya. Bagi aku merasa, oh hari ini relate banget ya, pas banget lagu yang dibawanya kan Tuhan tak pernah gagal, sama tadi soalnya nyanyinya lagu yang sama. Aku merasa iya, bisa pas banget gitu. Dah aku pikir nanti TG mau nyanyi lagu itu, kita udah dinyanyiin ya gitu. Oke. Iya, nggak apa, nyanyi lagi terus. Nggak masalah. Hanhao. Good. Thank you, Dewi. Dewi, pilih next. Next. Elina. Oh ya, Elina, silakan. Udah tahu kamu milih gue. Gue tadi waktu awalnya Cici waktu Kojon share khotbah, waktu Kojon ngomong, Cici bilang apakah menantikan Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Langsung gue gak pernah memikirkan itu. Ngerti. Gue gak pernah memikirkan itu. Dan saat Kojon pada akhirnya ngomong pada kesaksian Cidewi yang kemarin di hari Rabu, pada saat itu, sebagai seorang Elina yang sangat duniawi itu pasti saat itu Elina pasti, Tuhan kamu ada di mana? Kamu kenapa gak datang? Pasti itu. Terus kenapa pada saat pembacaan Wahyu saya di urutan yang mana kedua orang kesaksian itu bisa membuat satu mujizat yang sangat mengerikan, bisa menghentikan hujan. Bisa menghentikan hujan. Terus pada Cici pilih lagi, saya dibaca yang terakhir yang mana yang sangat mengerikan juga ya menurut gue ya. Ayat 19 ya. Iya, ayat 19 itu sih. Jadi yang mana kelihatan tabut perjanjian di bait suci terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Sejujurnya kalau pada saat Elina langsung merinding. Elina membayangkan pada saat itu kalau Elina di dalam itu sudah gak tahu, mungkin sudah gak bisa berpikir, oh Tuhan akan datang lagi atau apa gitu. Jadi sehingga sangat memukul gua dan langsung terbersit ini gambar yang dapat dari misionaris Taiwan itu yang Huijia gitu. Langsung Tuhan bilang, saatnya kamu harus benar-benar kembali ke bait Allah gitu. Benar-benar ya seperti yang Sietli ngomong, harus benar-benar lagi taat gitu. Huijia gitu. Habis itu masih ingat nggak ini gambar siapa? Cici. Yes, ini yang Cici kasih saya, dan Tuhan Yesus bilang, yes, you can trust me di sini. You can trust me. Jadi ya pada saat itu langsung karena ini semua ada di dalam Alkitab Elina, gambar-gambar ini. Pada saat baca langsung Roh Kudus, lu lihat deh ada gambarnya di dalam Alkitab kamu gitu. Langsung Elina buka, ya bener. Jadi ya itu. Sekarang kalau kita gak kembali ke bait, nanti pada saat itu yang kita nggak akan kepikiran kita harus percaya siapa gitu. Iya, betul. Hanhao. Iya. Kembali kepada Tuhan, ya kembali kepada bait suci, dan nggak cuma hari Minggu ke gereja gitu ya, tapi maksudnya setiap hari kita masuk dalam, ya kayak tadi Cici bilang, pelataran Tuhan, masuk ke dalam ruang kudus dan juga ruang maha kudus. Jangan ada yang dilewatkan salah satu, dan jangan loncat, dan jangan puas hanya di pelataran. Ya ini aku merasa semuanya message yang menyambung satu sama lain. Oke, thank you banget. Dan terakhir aku kalau bisa teman baru Diana, Din. Din ada mau sharing sesuatu? Tapi mungkin lagi pas mau sangpan ya. Oke, nggak apa-apa. Kayak hitung 3 detik, 3, 2, 1. Oke, mungkin ini ya lagi mau siap-siap sangpan. Oke, nggak apa-apa. Oke deh, karena itu kita bawa dalam doa setiap apa yang kita dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tidak pernah gagal. Kita nyanyi refnya.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Saya merasa Tuhan mau bilang bahwa Dia tidak pernah gagal di zaman lama, zaman dulu, perjanjian lama dan baru yang dimana kita nggak hidup di dalamnya. Dia juga nggak pernah gagal di masa 400 tahun ketika tidak ada satupun firman Tuhan yang dibagikan, Alkitab tidak tertulis. Dia tidak pernah gagal pada saat ini. Dia tidak pernah gagal pada saat yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan sungguh-sungguh bahwa kita mengerti bahwa kita itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh lebih dari pemenang dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, apapun itu. Apapun itu. Mari kita sama-sama buka suara. Kita berdoa buat diri kita sendiri agar kita boleh sungguh-sungguh mengklaimkan, tidak ragu lagi, percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mari kita sama-sama buka suara. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah gagal dan Engkau tidak pernah kalah. Engkau tidak pernah lalai. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Engkau janjikan, nggak cuma di perjanjian lama, nggak cuma di perjanjian baru, tapi juga untuk saat ini. Nggak cuma tahun 2020, tapi juga 2021, Tuhan 2022 dan tahun-tahun selanjutnya dalam hidup kami. Kami tahu Kau tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Kau, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita berdoa. Kalau hari ini message kita yang Tuhan berikan buat kita adalah, yuk kita balik ke bait suci. Yuk kita kembali kepada bait suci. Dan kita masuk lewat pelataran. Masuk kepada ruang kudus. Dan masuk kepada ruang maha kudus. Jangan kita keluar sebelum kita mendapatkan memang apa yang Tuhan mau berikan buat kita di dalam bait sucinya. Mari kita berdoa agar masa-masa pandemi ini udah berbulan-bulan. Jangan sampai pandemi lewat, vaksin udah bagus, tapi ketika kita kembali kepada our normal life, tapi ternyata kehidupan rohani kita masih enggak balik-balik juga. Kita berdoa jangan sampai sia-sia masa pandemi ini. Kita berdoa agar sungguh Tuhan ubahkan kita. Ini adalah saatnya kita berubah. Ini adalah saatnya kita bangkit sama Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa buat diri kita. Tuhan, terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. This is the time for reveal your house in our life. Ini saatnya. Oh Tuhan, ini saatnya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu kebangkitan bagi anak-anak-Mu. Tidak lagi suam-suamku. Tidak lagi Tuhan, tidak dingin, tidak panas. Tapi sungguh-sungguh kami boleh masuk ke dalam bait suci, pelataran-Mu, ruang kudus, ruang maha kudus Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau, mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami berdoa dalam nama Yesus. Agar Natal tahun 2020 menjadi Natal yang tidak terlupakan dalam hidup kami. Kami catat, kami ukir itu Tuhan di dalam hati kami, dalam catatan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Natal tahun 2020 ini ada sesuatu yang spesial yang Kau mau berikan buat kami semua, pribadi lepas pribadi. Terima kasih kami berdoa Tuhan buat aktivitas kami sepanjang hari ini. Buat mungkin masih ada yang cell group malam hari ini, aktivitas kami, dan juga Tuhan Natal, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau, terutama kota Jakarta sendiri, kami serahkan ke dalam tangan Engkau Yesus, biarkan sungguh Tuhan, kemenangan-Mu juga ada dalam kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Oke, sekali lagi, saya mau ingatkan minggu depan, ini tadi depan ya,
minggu depan kita boleh ajak teman-teman kita untuk sama-sama kita merenungkan arti Natal di hatiku. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kita foto yuk, boleh nggak? Oke. Dennis. Dennis gunting rambut ya itu ya? Weh, ganteng, Bo. Yeah. Itu lagi di kamar mandi ya, Den? Oh, bukan jemuran. Oke, yuk. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Buat teman-teman yang tadi belum sempat sharing, mungkin karena waktu, ya boleh sharing di dalam grup dan apa yang kalian dapatkan. Dan nanti linknya saya akan bagikan juga. Boleh bagikan kepada teman-teman yang kalian merasa boleh memerlukan. Oke? Oke, thank you semuanya. Kembali minggu depan. Bye-bye. 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 Ya, bye-bye.